Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan, NPM 190107202, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Metro Lampung. Ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pembelajaran IPS di SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, konsep dasar kajian PKN. Yang ketiga, konsep dasar kajian ekonomi. Yang keempat, konsep dasar kajian sejarah. Yang kelima, konsep dasar kajian geografi. Dan yang keenam, konsep dasar kajian sosiologi. Yang pertama, pembelajaran IPS di SD, SMP, dan SMA itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, model pembelajaran tematik. Yang kedua, model pembelajaran terpadu. Dan yang ketiga, model pembelajaran spirited. Yang pertama, model pembelajaran tematik, yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman kepada siswanya. Dan yang kedua, model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari atau menggali dan menemukan konsep dasar, prinsip secara holistik dan otentik. Dan yang ketiga, model spirit yaitu kurikulum spirited yang membuat mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah. Model ini memiliki ciri seperti bahan pelajaran disajikan secara logis, organisasi kurikulum sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan, mudah dinilai. Model ini biasanya dipakai di perguruan tinggi. Yang kedua, ada konsep kajian PKN. Yang pertama ada demokrasi, dan yang kedua ada HAM. Yang pertama, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Yang kedua, ada HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Yang ketiga, ada konsep dasar kajian ekonomi. Yang pertama ada ekonomi mikro dan yang kedua ada ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada ekonomi makro. Pengertian dari ekonomi makro adalah cabang ilmu seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Yang keempat, ada konsep dasar kajian sejarah, yaitu membahas tentang sejarah Indonesia. Jika membahas sejarah tentang Indonesia, mungkin itu terlalu luas. Di sini saya akan sedikit mencakup bagian-bagian penting dalam sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah. Berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 tahun yang lalu, periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial,
Masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol, yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Ada era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno tahun 1966. Era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Soeharto tahun 1966 sampai 1998 serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Yang kelima, terdapat konsep dasar kajian geografi. Di sini kajian geografi terbagi atas 6. Yang pertama ada urbanisasi, yang kedua overpopulation, yang ketiga kerusakan lingkungan, yang keempat illegal logging, yang kelima perubahan iklim, dan yang keenam erosi lahan. Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah mengacu pada pergeseran populasi dari daerah perdesaan ke kota. Peningkatan bertahap jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan. Dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Dan yang kedua ada overpopulation atau kelebihan populasi atau juga ledakan populasi. Itu adalah kondisi terlalu banyak manusia di bumi sehingga sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kondisi saat ini, diperkirakan bumi masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 11 miliar umat manusia. Yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah kerusakan yang menyebabkan kerusakan degeneratif, yaitu lingkungan melalui habitatnya. Yang ketiga ada kerusakan lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan adalah kerusakan lingkungan melalui habisnya aset alam seperti air, tanah, dan udara termasuk ekosistem, industri habitat, pemusnahan satwa liar, dan pencemaran lingkungan. Ini adalah perubahan nyata dalam lingkungan yang dianggap tidak diinginkan atau merusak. Yang keempat ada illegal logging atau penebangan liar. Illegal logging yaitu penebangan liar, kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, yaitu disebut dengan illegal logging atau penebangan liar. Yang kelima ada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Dan yang keenam ada erosi lahan atau erosi tanah, yaitu suatu proses. Yang keenam ada erosi lahan. Erosi lahan atau erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir di materi yang keenam ada konsep dasar kajian sosiologi. Itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama ada struktur sosial, dua sistem sosial, dan yang ketiga proses sosial. Yang pertama ada struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Shani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Dan yang kedua, yaitu ada sistem sosial. Sistem sosial adalah, dalam sosiologi, sistem sosial adalah jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren, yang ada antar individu, kelompok, dan institusi. Ini adalah struktur formal dari peran dan status yang dapat terbentuk dalam kelompok kecil yang stabil. Dan yang ketiga, ada proses sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatannya adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.